Kalau ada yang meninggal ada aja yang nyampe ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa bang? Melotot nyampe saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa bang? Mangap datang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dunubana amin. Ngapa po? Udah telat. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dunubana wa tawasi'a arzaqana wa tafta'alana jami'a abwaba khiratika fid dunyana wa ukhrana wa tuballighu jami'a maqasidana wa manawayna min niyatin salihah. Amma ba'du. Enggak pakai amin sama ba'du mah. Tadi saya doa kagak amin, sama ba'du teriak amin. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, para kiai, para ajengan, para asatid, umi ustazah, pimpinan majelis taklim, yang mohon maaf beribu-ribu maaf enggak bisa saya sebutin namanya atu-atu karena emang enggak dikasih catatannya. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kita doakan semua guru-guru kita yang hadir, semoga Allah berikan nikmat sehat, panjang umur, Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah kabulkan semua hajat guru-guru kita, dan Allah tambah dan tambahkan keberkahan dalam keilmuan guru-guru kita. Tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, segenap kepengurusan DKM Masjid Riyadus Sholihin, dan juga kepanitiaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para jamaah yang hadir, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para bapak haji, ibu haji, dan para bapak ibu calon-calon haji semuanya, yang semoga insya Allah tahun depan kita bisa berangkat semua. Kemana? Lah emang belum disebut kemananya udah pada amin baik. Semoga kumpul kita pada malam hari ini menurunkan rahmat, hidayah, dan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf
Permohonan maaf saya yang pertama adalah mohon maaf, mohon ikhlas dan mohon ridhonya untuk saya berbicara di depan sini. Kalau kurang sopan santun, nggak ada akhlak, kurang tata krama. Yang kedua, saya juga mohon maaf kalau mungkin nanti saya tidak akan menempati bangku dan juga panggung yang disediakan oleh panitia, karena memang ada sebagian jamaah yang kagak kelihatan niat saya. Ibu tenang aja Bu, ntar saya turun. Pokoknya yang HP-nya lowbat ces dari sekarang biar fotonya rada cerahan dikit. Sedikit yang penting manfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini Bang ya. Dah kita ngaji bentaran dah. Kita ini punya satu cita-cita yang sama. Kita juga punya satu kepengenan yang sama, Pak. Kita ini sama-sama pengen masuk surga, bener? Tiap hari ibu doa, ya Allah surga, ya Allah. Saya sorga, emak saya sorga, bapak saya sorga, semua keluarga saya sorga, bener? Bapak juga tiap hari doa, ya Allah sorga, ya Allah. Saya sorga, bini saya sorga, anak saya sorga, semua keluarga saya sorga, bener? Ketinggian, kejauhan. Kita selamat di alam kubur aja Bu, itu udah keren banget. Kita selamat nih di alam kubur udah oke banget itu. Kan kagak ada yang tahu tadi alam kubur kita diapain sama malaikat. Apa dicekek malaikat? Apa dikeplakin malaikat? Kalau di alam kuburnya kita selamat, ke surganya juga insya Allah kita selamat. Lagian juga Pak, apaan yang mau kita andelin buat ke surga? Apaan? Pahala kita Ustaz, ibadah kita. Ustaz saya mau dapat ke surga, emang apa? Sholat saya rajin, pagi duha, malam tahajud 5 waktu nggak pernah lepas, rawatibnya nyusul habis sholat fardu. Ya tibang model sholat begitu. Empok yang potongan sholat takbir keingetan apa baik. Allah, semida udah lewat belum ya? Apalagi bapak meng sholatnya jelek banget. Bapak sholat asar besok di rumah, takbir Allahu Akbar, tetangga datang, assalamualaikum, bini keluar, waalaikumsalam. Lu ngapa nah? Abang ada kok, lagi sholat asar. Kenapa emang? Pengen ngundang selamatan ntar habis isya. Ntar gue bilangin dah, jangan sampai kagak po ya. Iya nanti gue bilangin. Bini lupa bilangin Pak. Kita orang laki selesai sholat jamaah isya di masjid, berangkat selamatan, pulang jam 9, nenteng besek ngetok pintu, assalamualaikum, bini keluar pakai nanya, kumsalam. Abang dari mana bawa besek? Selamatan wa ponimah. Apa kata empok? Astagfirullahaladzim Bang, saya lupa bilangin. Kata bapak apa? Iya, tadi juga gue denger lagi sholat. Lah jauh. Ustadz saya mau dapat ke surga, emang apa? Sodako sudah banyak di mana-mana. Nih masjid kalau kagak saya kagak bakal begini. Nomu sholah kalau kagak saya kagak bakal begono. Sodako sudah banyak di mana-mana. Ya tibang model sodako begitu.
Kalau kita mau main bepantes-pantes Pak, nih yang pantesnya masuk masjid orang-orang yang pakai peci apa orang-orang yang bawa golok? Kalau kita mau main bepantes-pantes nih Bu, yang pantesnya masuk masjid, pantesnya masuk musola orang-orang yang pakai peci apa orang-orang yang bawa golok? Yang pakai kita pikir Pak bareng-bareng sekarang. Duit 100.000 gambarnya Soekarno-Hatta pakai peci. Duit 1.000 gambarnya Kapiten Patimura megang golok. Nah, jangan tawa, mikir. Kira-kira nih selesai maulid kita bongkar kotak amal masjid, banyakan peci apa golok? Lah golok. Makanya juga Pak banyak masjid musola yang belum kelar dibangun dibacokin mulu. Apa yang mau kita andelin Bu buat ke sorga? Nabi Adam alaihissalam salahnya cuma satu, makan buah khuldi. Allah turunin dari sorga ke bumi, salahnya cuma satu. Kita dosa banyak, pengen masuk konyol. Yang satu aja diturunin, kita yang banyak lagi pengen masuk. Kalau kita pikir-pikir mah Bu, kita hidup di dunia banyakkan dosa Pak sama ibadah. Dosa sama siapa kita banyak? Dosa sama emak banyak. Terus dosa sama siapa lagi banyak? Dosa sama bapak banyak. Belum sempet nyenengin emak udah kagak ada. Belum sempet nyenengin bapak udah rojiun. Orang tua keramat tuh Pak. Kita bisa begini sekarang kan karena orang tua. Ibu bisa pakai jilbab karena orang tua, gamis bagus karena orang tua, bapak bisa pakai peci, kokoken, sarung rapi karena orang tua. Saya bisa ngomong di sini juga karena orang tua. Cuma kadang satu Bu, kitanya doang yang nggak nyadar. Makanya setiap kita dilahirkan sebagai anak, tapi nggak setiap kita dilahirkan sebagai orang tua. Ibu, bapak, anak yang udah jadi orang tua, saya anak yang baru jadi orang tua. Kita ngomong pelan-pelan sekarang Pak, antara orang tua sama anak dah. Mumpung yang hadir lebih banyak orang tua. Emak mah kagak minta dibagi. Bapak juga nggak bakalan minta sama anak. Orang tua mah kita datangin ke rumahnya, kita tengokin, kita longokin, udah girang banget kok hatinya. Apalagi pas kita pengen pulang, kita pegangin tangan emak, bisikin ke kupingnya, "Mak, pegangnya buat beli kopi sama gula." Apa ntar jawaban emak? "Ya, lu pakai bagi, emang lu ada." Emak cakep banget Pak jawabannya, masih mikirin kita anak. Tinggal kita anak yang kagak punya pikiran buat orang tua. Emak udah payah banget di tempat tidur, bapak nggak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, dateng kagak, nengokin kagak. Sekalian nyampe kagak buang apa-apa pisan, masuk kamar langsung nanya "Assalamualaikum." Emak nyautin payah banget udah. "Waalaikumsalam." Anak nanya, "Mas sehat?" Emak jawabin, "Buta mata lo." Emang boleh sakit begini pengen sehat apa kagak? Apa main dirasa? Lah kagak ada yang gua rasa. Lah emang apa? Lalu kagak bawa apa-apa kemari. Coba dan ubah jeruk ada yang gua rasa sama sedikit mah gitu. Lah emang anak pikirannya kagak Pak. Makanya satu orang emak bisa ngurusin 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang emak. Tenang Po, saya belain lebah ini mah. Anak banyak, emak satu, keurus Pak sama emak yang satu. Mama dagang gorengan, dagang kue keliling kampung, tinggal emak satu, anak banyak, telantar tuh emak.
Lah saya yakin bukan cuma di kampung saya doang kok, kita sering lihat nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Emak udah payah banget tempat tidur, bapak kagak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, itu emak kok cuma minta air doang, cuma minta air doang pak. Sampai suruh-suruhan nama saudara, roh saroh, ada posaro ada, mana ya posaro, lempeng aman kok. Emak payah banget manggil posaro, roh air apa roh, apa kata posaro, mah Salma, emak pegang coba mah, Din Nurdin, emak lihat coba Din, keburu mati tuh emak, tibang minta air doang kok sampai suruh-suruhan sama saudara. Padahal dulu waktu kita masih kecil pak, emak rela ngelakuin hal yang gak bermanfaat buat anak. Apa? Emak rela mangap buat nyuapin anak makan. Ayo dek makan. Bener bu, yang makan siapa? Yang mangap. Ngapain kok mangap? Makanya mohon maaf pak, saya punya ungkapan dalam bahasa Betawi Bekasi, kalimatnya pendek tapi rada nyesek, bikin kita sedikit nyengir tapi sambil mikir. Nanti mohon maaf yang belum ngerti bahasanya. Anak yang hidup mah banyak, anak yang hidup mah banyak, yang hidup yang langka. Punya anak banyak, hidup semua, wajar diurusin sama emak sama bapaknya, tapi yang hidup, yang mau ngurusin orang tua, yang prihatin sama orang tua, tuh yang langka. Jangan jauh-jauh dah, emak udah nggak ada, bapak udah nggak ada, adek abang kumpul, adeknya ngomong begini ke abangnya, bang besok haul emak ini bang 6 tahun. Apa jawaban abangnya? Haul. Seehnya doang. Kali gitu patungan gue 1 juta, gue gopek, gue 200 bang, saya nggak punya duit, biar saya capek. Saya masang tenda, saya gelar karpet, saya belanja sayuran ke pasar, saya ngundang orang, enak urusan begitu kok. Makanya mohon maaf pak, saya bocah baru kemarin, umur saya baru 30 tahun pak. Kalau ada omongan saya yang salah, mohon maaf. Saya cuma pesan dari sekarang begini dah, kalau punya anak banyak, jangan dibikin pinter semua, sisain yang geblek 1. Ini gua mau amit, ustadz ceramahnya gitu banget ngajarinnya. Lah kasihan yang geblek ustadz. Karena yang udah mah, yang geblek yang ngurusin orang tua. Yang pinter mah tahu kemana. Sekarang punya anak 6 pak, 5 jadi orang semua, pejabat, TNI, polisi, dokter, bidan, geblek nyelip 1 nih. Emak, bapak udah nggak kuat ngapa-ngapain tempat tidur, si geblek nelpon, bang, emak bang, gue lagi rapat ini, pok, emak pok, gue lagi banyak pasien, nyuntik vaksin ini, booster 5 sekarang, bang, emak bang. Lah gue lagi di warung, baru nyampe ini dagang, si geblek yang gagak kemana-mana mah yang ngurusin. Bener pok? Ya habis mau kemana emang geblek? Bukan saya nyuruh bapak ibu punya yang geblek, enggak. Emang kita lagi ngomongin yang pinter, yang katanya sekolah tinggi, punya pangkat, titel jabatan, biar mau ngurusin orang tua. Karena kadang kita anak bu, kalau udah jaya dikit, rumah punya, kendaraan punya, pangkat, titel jabatan dia punya, nih mulut enak banget buat ngomong sama orang tua. Pesan saya cuma 1 buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua dah bareng-bareng.
baik-baik nih mulut buat ngomong sama orang tua. Anak kalau ngelawan sama orang tua, durhaka sama orang tua, jangan pakai nungguin mati bu, hidupnya udah susah. Kisah nyata nggak dibuat-buat. 2018 pulang ceramah dari Sukabumi Jampang Surade, sampai rumah setengah 3 pagi, HP saya bunyi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Ji? Adik saya mati. Mati bahasa Arab, bukan bahasa kasar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ba'da subuh gue berangkat ke sono. Iya Ustaz, ditunggu. Ba'da subuh saya berangkat ke rumah jamaah saya, sampai sono jam 8 pagi. Sampai sono saya kagak bisa langsung masuk karena udah penuh Pak sama jamaah yang takjiah. Saya duduk di pelataran bareng jamaah yang lain. Nggak lama jamaah saya deketin saya sambil nangis, air mata netes, muka udah jelek banget kok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa Ji? Adik saya mati. Ya gue juga tahu adik lo mati. Gue kemarin orang adik lo mati. Terus ngapa? Matinya jelek banget. Lah ngapa emang? Matanya melotot, mulutnya mangap. Belum mati kali. Lah udah Ustaz ya bercanda mulu. Ya kali orang masih melotot begini, siapa tahu ngedip lagi. Terus lu ngapain kemari? Ustadz punya doa kagak buat meremin mata adik saya? Ada. Udah lulus itu di pondok. Ayo Ustadz cepetan masuk. Nggak bisa. Katanya bisa. Itu depan pintu banyak ibu-ibu pada berdiri, gua kagak bisa masuk. Gampang Ustadz. Kalau Ustadz pengen masuk, saya teriak minggir tuh ibu-ibu. Saya kata kepo begini. Coba lo teriak, dia teriak bener. Ibu-ibu minggir, Ustadz pengen masuk. Ibu-ibu minggir, saya masuk bu ke dalam rumahnya. Bahasa orang kampung bilang, mak itu lagi di ruang tamu di atas balai Pak, lagi mujur ngalor, kaki ampe leher ditutupin kain batik, leher ampe pala ditutupin kain putih. Saya deketin, saya buka kain putih yang di mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener bu, matanya melotot, mulutnya mangap. Dalam hati saya ngucap astagfirullah rabbal baroyah, astagfirullah minal khotoyah. Kalau ada masyarakat jamaah tetangga kita Pak yang meninggalnya mulutnya mangap, kalau meninggalnya masih baru mah buru-buru ambil kain, ambil bujur, ikat dari janggut sampai pala. Mumpung masih lemes, mumpung masih baru. Itu juga kalau meninggalnya masih baru Pak. Kalau baru mangap-mangap jangan diikat dulu. Jangan. Mangap. Ngap. Ngap. Ikat. Ikat. Ngap. Lah kalau mati, kalau kagak, lah mati keikat orang itu. Akhirnya apa? Pas saya keingetan omongan guru saya pas saya mau kelar sekolah pemondok, guru saya bilang, Kamal, iya guru, nih ada doa, ada ijazah yang kepake buat lo di masyarakat. Apa itu guru? Kalau ada nanti masyarakat jamaah tetangga yang meninggal matanya melotot, mulutnya mangap, tangannya kaku, susah buat disedakepin, baca takbir 3 kali, usap mukanya, merem tuh mata, mingkem tuh mulut, usap tangannya, lemes tuh tangan. Emang kerjaan saya di rumah begitu Pak, tukang meremin orang. Jadi kalau ada yang meninggal, ada aja yang nyampe ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa bang? Melotot nyampe saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa bang? Mangap datang saya. Lah emang dikasih doanya begitu kok, lakunya begitu di rumah. Karena emang udah pegangan saya di rumah begitu, saya taruh tangan saya di mukanya, saya baca doa dari guru saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya usap. Masih melotot. Ibu-ibu di pinggiran pintu berbisik ngomongin saya. Ustadz doanya kagak manjur. Emang saya Betawi Pak, saya kata aja begini, encek jangan berisik. Nah, saya kagak khusyuk doanya, akal pakai. Lah malu kita apa dikatain ustadz kagak manjur mah.
dan ngomong baik, bantuin saya zikir. Iya Ustaz, saya bantuin zikir. Saya bingung Bu, ilok do gue nggak manjur ini. Saya taruh lagi tangan saya di mukanya, saya baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tarik napas dalam hati, saya ngomong kok merem. Ayo merem. Lah gue pakai nu rapi begini, merem, ayo nih merem. Nih merem. Tuh merem. Nah iya gitu merem tak. Nah dari tadi kayak merem dok. Gua kata kayak merem tuh kan. Alhamdulillah masih melotot. Kata saya menahan, lu mulai kagak. Saya tinggal pergi Pak, haus sampai meremin ke orang. 3 hari kemudian nyampe jamaah saya ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngapa Ji? Dan minta waktunya Ustaz ini. Ngapain? 7 harian adik saya. Kapan acaranya? Rebo malam Kamis habis Isya. Nanti gue nyampe dah. Jangan sampai kagak ini. Iya nanti gue nyampe. Saya sampaikan Pak begini. Sini dah. Apa tadi? Adek lu kenapa kemarin? Lah kenapa adik saya? Matanya melotot baik. Gua meremin kagak merem. Apa jawaban jamaah saya? Itu mah Ustadz bukan doanya Ustadz yang nggak manjur. Lah terus apa Ji? Emang adik saya punya salah sama emak saya. Ada omongan adik saya yang nyakitin hati emak saya. Emak saya belum ikhlas, emak saya belum ridho. Tuh pas emak saya ikhlas, emak saya ridho, tuh mata merem sendiri, mulut mingkem sendiri. Emak tuh tong bebae sama emak. Emak mah jasanya gede, pengorbanannya banyak. Ngedennya emak masih ditungguin orang banyak. Nih emak ngeden anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan, bin, laki, nungguin ngedennya emak. Cewek cowok cewek tuh emak ngeden. Bapak ngeden, siapa yang nungguin? Ya paling bapak ngeden, anak lewat siram Pak, siram begitu paling. Makanya orang tua nggak minta banda banyak Bu, orang tua kagak minta tanah lega, orang tua kagak minta rumah bertingkat. Yang orang tua minta cuma satu, anak bisa ngaji, titik, itu doang. Kalau orang tua punya anak yang bisa ngaji, orang tua punya celengan. Makanya belajar kita dari sekarang ngirimin Fatihah buat almarhumah orang tua kita yang udah pulang ke rahmatullah. Belajar kita, ustadz banyak, guru banyak, umi ustazah ada di sini. Bibir latihan buat ngomong nggak apa-apa nih, pulang dari sini po ayo catat di buku yang banyak, tulis bang nama Uwa, Engkong, Encing, Ende, Uyut yang pulang ke rahmatullah, catat bibir biasa buat ngomong latihan, nggak apa-apa belajar. Tuma illa arwangi khososan lil kubur, bapak ini bin bapak itu bin bapak ono bin bapak ini sebelah sono ujung sono pojok sono juga no, sama Uwa sebelah sini juga nih. Al-Fatihah. Bibir latihan buat ngomong kagak ngapa-ngapa biar kagak kaku. Tumailar wae khososan lil kubur, bapak haji ini bin bapak haji itu tuh yang kuburannya di situ, yang keramiknya warna biru telur asin kaling-kalingan pun sengon, yang ada pagarnya kadang yang tutup angin rubuh. Al-Fatihah. Lah kagak ngapa-ngapa belajar pok latihan. Asal jangan laki lagi ngopi empok latihan. Malam gua maulid di Masjid Riyadhus Shalihin, kata ustazah suruh belajar ngirimin Fatihah baik. Tsumma ilar wa khususan lil kubur. Abang bin apa bang? Jangan, orang yang ngopi. Makanya apa nih suksesnya maulid kita malam hari ini? Bukan sebanyak apa jamaah yang hadir, bukan seenak apa makanan kita makan, bukan sebagus apa mubaliknya, tapi suksesnya maulid kita malam hari ini adalah selesai maulid yang kemarin belum ngaji jadi ikut ngaji, yang kemarin belum suka jamaah ke masjid selesai maulid jadi seneng buat jamaah di masjid, yang kemarin masih belum nanya sama saudara sama tetangga selesai maulid jadi akur sama saudara sama tetangga. Cuman satu saya pesen,
Kalau udah ada teman kita yang mulai ngaji, jangan diomongin. Orang usil banget, ada aja Pak yang begitu. Lah kan dia ge bosan kok di rumah, mau ngapain? Nonton TV filmnya itu juga. Main HP ya bosan, gosip mulu, madun oseng lagi, madun oseng makanannya diadu domba lagi. Akhirnya apa, dia pengen ikutan ngaji ke pengajian kayak teman-temannya. Jalan dari rumah ke pengajian, nih baru sampai pintu gerbang sono, baru nyampe pintu gerbang udah dikata sama temennya, tumben ngaji, pantesan malam hujan gede. Loh, kita ngaji bareng-bareng, ibadah bareng-bareng, ke sorga juga nanti kita bareng. Mbak Ibu ngaji di sini ada pengajian ibu-ibu di sini, pengajian bapak-bapak ada. Ibu ngaji tiap hari apa? Tiap hari ini, tiap hari apa yang kudungan coklat-coklat ini? Hari Rabu, pagi, siang, malam. Siang, empok yang baju kuning jangan kayak pesan baik. Ayo, hari apa ngaji? Ya, ayo ke Pak. Hari Sabtu, pagi, siang, malam. Pagi. Ibu yang di belakang, ayo itu yang duduk di bawah, hari apa ngaji? Sabtu, pagi, siang, malam. Jumat, pagi, siang, malam. Berarti rata-rata ngajinya pagi. Sekarang hari Kamis, besok hari Jumat, berarti besok ada pengajian. Besok selesai maulid ngaji pagi jam 9, ibu jam 7 udah nyampe ke pengajian. Bah, iya Pak, mic colokin, karpet gelar, umumin ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu semuanya, jangan lupa Bu, pagi ini kita pengajian. Panggil teman atu-atu, Mpo Sarni, Mpo Esi, Mpo Narma, ngaji po ngaji. Dahlia ngaji, Dahlia jangan main HP mulu, ngaji. Hasil empok ngumumin, datang kan nenek-nenek ke pengajian satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah nyampe. Iya lu ngumumin. Iya ini wah ngumumin, mari gua yang selawatan. Lah wah emang bisa selawatan. Lo gua kan mudanya vokalis. Nenek-nenek Pak ngambil mic dikeluarin, selawatan paling angker sedunia. Bila Ijrail datang memanggil. Itu Pak yang baru nyampe gerbang, pulang lagi ke rumah. Pulang Ijrail yang manggilin pulang. Ngaji udah yang ngaji. Pokoknya kita duduk hadir Pak di majelis ilmu bareng guru dengan niat nuntut ilmu. Mau pakai peci nggak pakai peci, mau pakai celana mau pakai sarung, mau bawa kitab nggak bawa kitab, mau pakai seragam nggak pakai seragam, pahala kita duduk hadir di majelis ilmu. Ghufirallahu qabla ayaqtua, Allah ampunin dosa-dosa kita sebelum kita ngelangkah. Bahkan orang duduk hadir ngaji nuntut ilmu Bu, pahalanya pertama lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita salat sunnah sampai 1000? Ora dah. Jangankan empok sama abang saya kata Ustadz berceramah ke sono kemari belum pernah sampai segitunya. Kita jangankan 1000 Pok, terawih 23 rakaat sama witir dari rumah Pak, kita bawa kena bawa sejadah, emang langsung masuk masjid? Lah kagak. Tuh ngeliat jadwal dulu di kaca. Imamnya siapa? Ustadz Anu, lama dia mau lama. 23 anu witir. Mau nyari pahala 1000 rakaat kemana lagi kita kalau bukan ngaji Kok. Kedua, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada jengukin 1000 orang sakit. Pernah kita nengok orang sakit sampai 1000? Kagak dah. Nengokin orang sakit Pok pakai modal, emang nggak pakai modal. Minimal banget modal kita tuh bawa jeruk sekilo, Pocari Sweat sebotol gede, roti tawar, susu kental manis, itu modal kita. Hari ini banyak yang nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa pisan, yang ada makanan orang sakit dibawain pulang.
Bisa banget sampai sono ngomong begini, udah po, empom lagi sakit, mulut pahit, gak makan beginian. Buat anak saya aja ya, anak saya doyan banget yang beginian. Kalah banyak. Ketiga, orang duduk hadir di majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada ngurusin 1000 jenazah. Ada amil di sini yang sehari 1000 Pak ngurus jenazah. Kalau sampai ada Pak seminggu juga bersih di kampung. Sehari 1000, seminggu 7000. Artinya 3000 keutamaan. Kalau nggak pakai ilmu mah percuma. Sholat ribuan rakaat nggak pakai ilmu percuma. Jenguk orang sakit juga nggak pakai ilmu percuma. Emang ada Ustadz ilmu jenguk orang sakit? Ada Bang. Apa ilmu jenguk orang sakit? Kalau nengokin orang sakit jangan pernah ngomong yang macem-macem. Ayo iklan, ayo nggak apa-apa lewat sini. Iya, emang nggak begitu kok iklan. Iya. Kalau nengokin orang sakit jangan pernah ngomong yang macem. Ini emang orang baru pulang dari rumah sakit udah kita tanya, "Empo sakit apa Pok? Lama banget di rumah sakit." Ini kata dokter mah campur aduk udah jantung, ginjal, liver, gula, asam urat. Kita yang longokin pakai ngomong bebas kok. Si Anu kemarin saudaranya sakitnya begitu, seminggu pulang dari rumah sakit mati, pucet orang. Jangan ngomong yang macam-macam di depan orang yang sakit. Ketiga, ngurus jenazah juga kudu pakai ilmu. Ada yang biasa mandi jenazah di sini hadir ada? Ada Pak? Ibu ada? Ibu iya. Ibu mandi jenazah? Iya. Dulu waktu saya belum baca kitab Ar-Ruhnya Ibnul Qayyim, saya masih berani Bu nemenin guru saya buat mandi jenazah. Cuman pas saya udah ngaji ini kitab, baca nih kitab, berhenti saya Pak mandi jenazah. Sampai sekarang saya kagak mau lagi mandi jenazah. Emang kenapa? Iseng. Saya mah takutan orang nggak Bu? Karena ruh orang yang baru meninggal itu Pak, dia tahu siapa yang layat, siapa yang baca yasin, siapa yang mandiin, siapa yang kapanin, siapa yang gotong keranda, siapa yang gali kuburan, siapa aja yang pada nganterin, dia tahu semua. Tapi ruh orang yang baru meninggal Pak, lempengan dimandiin mah ada di samping yang mandiin. Yang ampe nih Ari masih kebayang-bayang ama saya pas lagi megang gayung mandiin, ada suara dari samping, pelan-pelan. 3000 keutamaan kok kalau kagak pakai ilmu mah percuma. Makanya ibadah tanpa ilmu ditolak, ibadah pakai ilmu salah narok diomelin orang. Ibadah tanpa ilmu ditolak, ibadah pakai ilmu salah narok diomelin orang. Maksudnya bagaimana Ustadz? Ibadah pakai ilmu salah narok diomelin orang. Qori enak nggak Qori baca Qurannya Qori? Boleh Qori baca Quran begitu? Boleh karena ada ilmunya Pak, ilmu tilawah namanya. Tapi Qori kalau lagi jadi imam sholat jangan begitu bacanya. Yang makmum pakai haki mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang belakang, ya lama ini mau lama. Ya bismillah panjang banget. Punya ilmu salah narok. Ada lagi Pak, ibadah tanpa ilmu ditolak. Tuh al ilmu nurun, ilmu tuh cahaya. Kalau kita di rumah mati lampu tuh dalam keadaan gelap, kita keluar kamar kok, kita cari lilin, penerang, senter, kan apa aja kita injek. Piring-piring keinjek, gelas-gelas ketendang, bayi lagi tidur, keinjek tuh bocah, gelap. Kalau enggak begini dah Pak. Ini contohnya agak jorok Pak, tapi emang yang ngepas itu doang.
Empok tahu sawah? Sawah tuh kan kalau malam gelap, bener. Udah gitu tuh sawah, dulu mah tempat orang tua kita pada BAB. Setumpuk dia pindah, setumpuk dia pindah. Kita jalan malam-malam ke sawah, nggak bawa lampu, nggak bawa penerang, jalan kita nginjek, kaki makan ngeraba. Ati ngomong, apa ini keinjek ya? Rasa-rasanya mah dia ini. Masa dia emang kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, dia penasaran dipegang ke bawah. Tuh kan adonannya mah dia ini. Masa dia emang kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, dia penasaran dicium. Gua kata apa dia? Jalan di tempat gelap, enggak bawa lampu, enggak bawa penerang, salahnya banyak. Sama sholat ibadah ge begitu. Kita pengen sholat kagak ngerti caranya wudhu, kaki dulu baru muka, terbalik. Pentingnya ilmu, makanya ngaji. Ayo, ini tanpa kita sadari kok, malam hari ini tanpa kita sadari hikmah yang kita dapetin, silaturahmi kita nyambung malam hari ini. Saya yang dari Bekasi nyampe ke Depok, ibu yang di belakang sono ketemu temen yang di sini, bapak yang di ujung sono ketemu saudara yang di belakang. Silaturahmi kita nyambung, Pak. Karena ini yang kurang dari kita sekarang, Pak. Silaturahmi kita sekarang kalah sama semut yang ngerayap di tembok. Kalau kita ngeliat semut ngerayap di tembok, Pak, yang satu turun, yang satu naik. Bahasa orang Betawi bilang kepapagan tuh semut, keblejong. Kan berhenti dulu tuh semut nanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau kemana Mut? Mau ke sono, Titi DJ. Oke, jalan tuh semut. Lah orang sekarang mah kagak, Pak. RT naik motor, RW naik motor, ketemu di jalanan, klakson doang. Tit, tet, tit, udah. Silaturahmi kita kalah sama semut yang ngerayap di tembok. Apa yang rusak silaturahmi kita sekarang? Handphone. Berapa banyak silaturahmi kita rusak dibanding gara-gara HP sekarang. Kalau pengertian handphone, Pak, mempermudah komunikasi kita, saya setuju. Tapi mohon maaf, adanya teknologi handphone membatasi ruang gerak silaturahmi kita. Kita kumpul nih bertiga, berempat, berlima sama teman kita, ada satu yang main HP, itu yang di seberang laut bisa dia tanya, yang depan mata belum tentu bisa dia sapa. Kalau mau lihat kapan silaturahmi kita rusak gara-gara HP, kemarin Pak No, malam takbiran hari raya Idul Fitri, banyak silaturahmi kita rusak. Apa contohnya? Lebaran pada pakai WA, lebaran 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 pakai WA. Malam takbiran WA udah banyak banget. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Puisi bawahnya tuh. Bila kaki tak mampu melangkah, bila mulut tak mampu berucap, setruk itu orang. Udah jalan kagak bisa, ngomong kagak bisa. Makanya Pak, saya mah mesen dari kemarin pas mau masuk Ramadan tawakupan pengajian, ibu-ibu yang ngaji sama saya pesen, ada nanti lebaran yang minta maaf ke saya lewat WA, lewat SMS, kagak saya baca, saya balas kayak kagak. Ustadz sombong banget. Bukan sombong Pak, kebiasaan. Datang apa murid ke rumah guru, emang apa sih? Longokin guru lebaran salin apa kagak? Guru lebaran punya kue apa kagak? Ini mah murid sekali lebaran ke rumah guru habis kue guru digaris dia semua. Silaturahmi kita kalah sama semut yang ngerayap di tembok. Hidup kalau bareng-bareng kan enak kok. Hidup kalau akur mah enak. Sombong orang kalau ampe bilang gua kagak butuh orang, gua bisa hidup sendiri.
rame amat. Emang ada orangnya? Dia kok, bukan saya. Kalau ada orang ngomong gua kagak butuh orang, gua bisa hidup sendiri, orang gila. Beneran kok, kalau besok ada yang ngomong begitu kok, kita liatin dia hajatan masang tenda sendirian, pengen tahu rapi apa kagak. Mati ngebungkus dewek, pengen tahu rapet apa kagak. Ke kuburan jadi gotong langsung gelinding, pengen tahu nyampe apa kagak ke sono dia. Kita nih makhluk sosial Pak, butuh satu sama lain, kagak bisa kita hidup sendiri. Kita lahir ke dunia dibantuin orang, hidup di dunia butuh bantuan orang, sampai mati masih dibantuin orang. Apa yang mau kita sombongin sekarang? Saya ceramah di sini kan butuh bantuan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Lah biar kata ceramah saya mantep banget Pak, di YouTube video saya banyak banget, udah masuk TV-nya. Ceramah menyeberang laut, saya naik pesawat, kirain ceramah di Depok, kagak ada yang dengerin. Lah paling bocah doang lari-larian nyatin saya, Ustadz udah lama begitu. Kali ceramah mah butuh banyak orang Pak. Empok dah pulang dari sini jalan sendirian cuma hanya sekedar nyengir sama ketawa, kan butuh bantuan orang. Pulang dari sini nenteng tas tahu-tahu nyengir. Tukang warung lihat lah. Itu pulang maulid begitu. Cuma sekedar senyum nyengir sama ketawa, kita butuh bantuan orang. Hidup kalau bareng-bareng mah enak, lidih satu, kalau buat ngegebuk laler kagak mati tuh laler. Tapi lidih dikumpulin jadi satu, diikat sapu namanya. Jangankan laler, orang kayak digebuk pingsan kok. Nih tangan 5 jari kalau nggak kompak makan nggak kelar kita makan bang. Nasi kita sendok, lauk kita sendok, jempol doang turun sendirian kita cotekin nasi begitu lah kagak kelar makan. Makanya po hidup kayak 5 jari udah enak banget nih. Ini ngaji 5 jari dulu bentaran dah. Nih 5 jari po punya makna, punya arti. Ingetin jangan sampai lupa. Ini mah kagak ada di kitab Pak. Ini namanya ilmu akal-akalan. Ya guru mau udah banyak di sini kan tugasnya ngakalin orang ini. Ingetin po, yang pertama jempol. Apa makna jempol? Jempol punya makna pejabat. Orang yang punya jabatan di mana sebagai jempol, presiden, bupati, gubernur, camat, RT, RW, lurah, anggota dewan, jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin sama pejabat udah cakep kerjaan kita. Kedua, telunjuk. Apa makna telunjuk? Telunjuk punya makna orang kaya. Emang apa telunjuk maknanya orang kaya? Karena orang kaya kalau udah nunjuk urusan beres. Ini besok bongkar nih, ganti nih. Ini tinggiin besok nih. Yang kaya yang nunjuk, jangan yang susah. Ada lagi jari tengah. Apa simbol jari tengah? Jari tengah punya simbol, punya makna ulama. Kenapa jari tengah simbol maknanya ulama? Jari tengah paling tinggi sendiri Pak dari jari-jari yang lain. Janji Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman, Allah angkat orang-orang berilmu dengan beberapa derajat. Paling tinggi sendiri jari tengah. Ada lagi jari manis. Apa simbol jari manis? Jari manis punya simbol, punya makna generasi muda. Kenapa? Karena masa muda masa yang paling manis. Terakhir kelingking. Apa mana kelingking? Empok nih semua ibu-ibu perempuan kelingking maknanya nih, kelingking. Oi kelingking, oi kelingking, oi. Kecil amat Ustadz kita kelingking. Ah, bye-bye Pak mak kelingking. Kelingking biar kecil geng gigit. Dia mah kemana kayak masuk. Ngopil masuk. Orek kuping masuk. Bahkan di kampung saya Pak nih kan kita kalau pengen mereksa ayam tuh ya, tuh ayam pengen nelor apa kagak, kan yang maju mah kelingking Pak. Kita tangkap tuh ayam, tusuk dari belakang, kita gerakin dikit ke telurnya kepegang, besok nelor. Kalau telurnya nggak kepegang masih lama nelornya. Pakai kelingking Bu, jangan pakai jempol, habis belakang ayam. Tapi kita lihat ternyata nih 5 jari Pak punya kelemahan masing-masing. Kalau kita sweet sama temen kita, jempol sweet sama telunjuk,
telunjuk kalah. Apa artinya jempol amat telunjuk telunjuk kalah? Berapa banyak orang yang punya harta dan berapa banyak orang yang punya harta jabatan bisa jatuh cuma gara-gara berapa banyak orang yang punya harta itu bisa jatuh cuma gara-gara memperebutkan jabatan. Ada lagi jempol kalau suit sama kelingking, jempol yang gede kalah. Apa artinya? Berapa banyak orang yang punya jabatan kepleset sama perempuan. Ada lagi kelingking kalau suit sama telunjuk kelingking kalah. Apa artinya? Berapa banyak perempuan yang ijo kalau ngeliat duit. Makanya guru saya mesen mal nyari bini jangan yang pintar nyari duit lo. Emang apa guru lo naruh itu mana ketemu sama dia? Ya pintar dia mah naruhnya. Artinya apa Pok? Kita kumpul malam hari ini silaturahmi, Allah jamin pertama Allah gampangin rezeki kita. Ya itu bisa-bisa dia doang biar kita pada kumpul begini. Orang tua kita dulu udah nyontoin Pok. Orang tua kita dulu silaturahminya rajin sama saudara kenal semua. Tuh kalau misalnya orang tua kita dulu malam takbiran udah mesen ke kita nih anak-anakannya nih. Din ma sini dah ngapa Mbak besok kelar sholat id jangan kemana-mana ya kita ke rumah uyut lo lebaran selesai sholat id digiring semua anak cucu mantu orang tua mertua ponakan baba kita jalan paling depan dibeliin sendal Pak sama anaknya sendal lili namanya tuh sendal lili kagak dipakai ditenteng baba tuh emang apa blok dulu mah sampai rumah uyut dikenalin semuanya toncing tuh no uwa no uyut no mamang no. Makanya orang tua kita dulu kagak ada yang kematian obor sama saudara kenal semua. Beda sama orang sekarang sama saudara kagak pada kenal. Usahanya orang tua kita dulu apa sih Po? Tibang dorong gerobak dagang minyak di kota, yang di rumah manggul pacul bolak-balik dari rumah ke kebun dari rumah ke sawah. Anaknya orang tua kita dulu banyak-banyak 5, 7, 9, 13 bener. Tapi alhamdulillah meninggalnya orang tua ninggalin sawah ninggalin kebun, anak yang 13 jadi orang semua. Tinggal kita sekarang yang sama saudara enggak pada kenal, jangankan saudara yang jauh yang depan mata belum tahu ditanya. Makanya orang Karang kok katanya doang kerja pergi pagi pulang pagi, kaya kagak utang banyak. Ini yang pertama Pok. Yang kedua orang kumpul silaturahmi begini apa? Allah panjangin umurnya. Tahu dari mana? Orang tua kita dulu udah nyontoin silaturahminya rajin, umurnya panjang-panjang, ama sakit rada susah. Orang tua kita dulu 60 tahun masih kuat naik pun rambutan, 70 tahun masih kuat goes sepeda, 80 tahun masih kuat macul di kebun. Orang sekarang hidup 60 tahun Pak, udah cakep banget. Emang apa begitu? Umur umat mah ngikutin umur Nabi. Rasulullah meninggal umur 63 tahun, kita nggak bakal jauh dari situ. Makanya yang malam hari ini umurnya udah lebih dari 63, bonusnya udah banyak. Yang malam hari ini umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Nah besok udah. Makanya kalau kemarin ada berita di TV gara-gara COVID-19 banyak orang mati mendadak. Dari dulu mati mah mendadak dari dulu. Nah kalau mati bisa ngabarin enak. Jam 5 kita mau mati, jam 2 ngumpulin anak. Mari dah. Ngapa mak? Lu ke pasar ya beli kain putih mau tikar pandan. Abang lu mana? Ada di samping. Suruh gali 2 kali 1. Ma mau kemana? Isdet. Enak. Tapi kan mati nggak begitu Pok. Malam masih kondangan bareng kita, pagi mati ada. Jam 6 masih beli nasi uduk bareng kita, jam 8 mati ada. Itu mah biasa Pak. Emang di mana-mana kayak begitu. Yang aneh mah jam 6 mati, jam 8 beli nasi uduk, itu baru kaget. Bebe Pok, udah ngayap medinya itu. Dah kita benerin ngomong saya bareng-bareng Pok.
Kalau tadi di awal saya ngomong begini Pak, ketinggian kejauhan kita buat ke sorga, benar saya ngomong begitu? Benar saya ngomong begitu? Sekarang saya jawab, untungnya Allah ciptakan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu suka baca dalam maulid, al jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dan segala kenikmatannya buat siapa? Orang-orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Nabi Adam alaihissalam salahnya cuma satu Pak, makan buah khuldi. Allah turunin dari sorga ke bumi. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulama beda pendapat, ada yang bilang istighfarnya Nabi Adam 40 tahun, ada yang bilang 100 tahun, ada yang bilang 400 tahun. Tapi tobatnya Nabi Adam baru diterima ketika Nabi Adam mengucap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, dengan kemuliaan nama Nabi Muhammad, terima tobat saya, ampunin salah saya. Allah nanya ke Nabi Adam, ya Adam tahu Nabi Muhammad dari mana? Beliau belum saya ciptain. Waktu saya tinggal di sorga dulu, saya lihat di dinding-dinding sorga, di tiang-tiang sorga banyak tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin Nabi Muhammad bukan sembarang nama. Saya minta keberkahan daripada nama beliau, terima tobat saya, ampunin salah saya. Sodakta, engkau benar ya Adam. Diterima tobatnya Nabi Adam. Mas kawin pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa, selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sholat sehari semalam 5 waktu, ada rukun sholat, selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotib naik ke atas mimbar buat khutbah Jumat, ada rukun khutbah, selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam hari ini di bulan yang baik, di malam yang baik, biasain lisan kita buat berselawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tabarukan bareng-bareng kok sebelum saya tutup omongan saya. Ada yang udah berangkat umroh, ada yang udah berangkat haji, ada yang belum berangkat, banyak. Pengen berangkat, udah daftar. Nah ini punya duit lah. Izin guru semuanya tabarukan bareng-bareng ya, tabarukan bareng-bareng. Saya dapat doa ini dari guru saya 2018. Ketika dapat doa ini langsung saya nazarkan dalam hati saya. Kata guru saya begini, Kamal, kalau lu pengen bisa berangkat ke Mekah Madinah, baca nih, kagak sampai waktu 2 tahun lu bisa berangkat. Dari mulai dapat doa ini di pertengahan 2018, langsung saya nazar dalam hati saya. Apa nazar saya? Saya nggak mau bebanda, saya nggak mau bangun rumah, saya nggak mau beli tanah, saya nggak mau beli mobil sebelum bisa berangkatin emak saya umroh. Dengan waktu, rizki, kesempatan terbaik menurutmu ya Allah, bukan menurut saya. Kalau menurut saya mah hari itu juga emak saya bisa berangkat. Tapi saya pengen yang terbaik menurut Allah, bukan menurut saya. Kapan saya daftarin emak saya umroh? Maret 2019 tanggal 6 jadwal berangkat. Saya bilang sama emak saya, "Mak, umroh ya." "Kapan?" "Tanggal 6." "Lu nikah kapan?" "Tanggal 9." "Lah udah lu nikah dulu baru ntar gue berangkat mau dah." Saya tarik lagi di pendaftaran kok. Saya daftar lagi emak saya umroh bulan Maret 2020. Ratib udah, beli bergo ke Tanah Abang udah, koper keisi udah, siap-siap mau berangkat, Covid Pak. Di situ saya baru sadar, waktu, kesempatan, rizki terbaik menurutmu ya Allah, bukan menurut saya. Kapan mak saya baru umrah? Baru kemarin Agustus 2022. Nih doa domirnya jamak Pak.
Jadi kalau dibaca bisa diniatin buat diri kita pribadi ataupun buat orang lain. Ketika emak saya berangkat, bukan cuma emak yang berangkat, uak nenek saya juga berangkat. Saya bisa bakti ke orang tua saya, emak saya bisa bakti ke orang tuanya. Apa cuma itu? Enggak, baru kemarin saya coba. Saya niatin buat guru, saya punya guru bu, niatnya cuma buat guru, tapi alhamdulillah bininya juga ikut berangkat juga. Makanya ibu yang malam hari ini bawa pulpen, bawa buku, catet nih bacaan. Yang kagak bawa buku, kagak bawa pulpen, bawa HP, rekam nih bacaan. Buku kagak bawa, HP kagak bawa, ingetin sampai inget nih bacaan. Kata guru saya, tiap habis sholat 5 waktu baca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad 100 kali. Selesai baca doanya selawat 100, baca doanya Allahumma yasir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangin, Allahumma yasir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngerti bahasa Arabnya, pakai bahasa kita. Ya Allah, gampangin saya buat biasa ziarah ke Mekah dan Madinah. Kasih saya rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, dengan wasilah yang tinggal di Madinah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada rizki, waktu, kesempatan terbaik buat kita bisa berangkat ziarah ke Mekah dan Madinah. Ustadz, saya emang nggak bakal bisa berangkat dah kayaknya. Lah emang apa lo, orang saya emang kagak ada yang berangkat, ini duit kagak punya. Jangan ngomong begitu ibu, jangan ngomong begitu. Allah punya 3 cara buat berangkatin kita bisa ziarah ke Mekah Madinah, baik umroh maupun haji. Yang pertama, orang bisa haji umroh lin nasab, karena turunan. Emak, bapak, engkong, uyut, uaknya pada haji umroh semua, sampai dia kebagian banda buat haji umroh. Ada di kita yang begitu. Saya emang nggak mungkin Ustadz begitu loh, orang turunan saya kagak ada yang berangkat. Terus bagaimana? Tenang, pakai cara kedua, ada namanya lil kasab, karena usaha, hasil dagang, kerja, gajian dikumpulin pak dikit-dikit sama dia, akhirnya berangkat juga cukup. Kepake mulu Ustadz, yang ada juga. Jangan ngomong begitu. Saya sebut nama sekarang bu. Di kampung saya ada pak, namanya Encenami. Encenami ini tiap pagi kerjaannya cuma manggul karung kosong, terus di jalanan dia mungutin aqua gelas. Itu 3 bulan mungutin gelas aqua. Allah punya kuasa berangkat umroh Cenami. 3 bulan berangkat umroh tiba gara-gara mungutin gelas aqua. Mungutin gelas aqua 3 bulan berangkat umroh. Makanya ibu yang pada pengen umroh nih, jadi ngajarin mulung saya ini. Atau enggak pakai cara ketiga, orang pergi haji umroh lin nasib, karena nasib. Emang ada cerita nyata bener-bener. Ibu kalau main ke kampung saya pak, itu Pulau Puter, Bekasi, Tambun Utara, ada gedung Islamic Center Kabupaten Bekasi yang kagak jadi, itu di kampung saya adanya. Depannya ada kebun kangkung rawa panjang, punya Bang Salam namanya. Itu nenek-nenek abis mati kangkung pengen nyebrang ke jalanan, keserempet mobil Pajero. Yang nyerempet udah ketakutan pak, kayak apa tahu? Gua Allah maji, maafin saya maji ya. Saya kagak ngeliat, saya kagak sengaja. Udah jangan pakai teriak, jangan pakai manggil orang. Apa yang sakit kita berobat ke rumah sakit, saya yang nanggung biayanya. Nenek-nenek jawabannya pinter juga lagi. Ya tong, jangan panggil gua mah haji apa? Gua belum berangkat haji. Kalau emang mah haji belum berangkat haji, kita berangkat haji mah tahun ini kita berangkat haji Puroda 350 juta kok. Tuh lah. Makanya yang pengen haji nih,
kan jalanan lega no, kemudian pakai tengok-tengok besok kalau Pajero kalau Gojek bagaimana. Makanya semoga kumpul kita pada kesempatan malam hari ini menjadi perkumpulan kita kelak nanti di yaumul kiamat di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak kata-kata saya yang salah, tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau emang bapak empok pengennya ceramah saya lagi, Ya kan sekarang bulan Maulid itu ya, kalau emang ntar misalnya ada masjid musola mau maulid mantar asalan tinggal itu mantar gitu mantar salam gitu ada ya. ya pokoknya mantar kalau emang ada di situ mantar gitu mantar gitu Itu aja ya. Ustadz kan banyak, ustadz ini ustadz aja ya. pokoknya kayak gitu mantar gitu Itu aja dah ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dracula giginya patah, kuntilanak patah hati. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang apakah yang akan terjadi? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.